Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu pasar finansial dan perusahaan. Saya atas nama Bahmin Bahri dengan NIM 191821134. Saya selaku pemateri pertama. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Pasar keuangan merupakan tempat kegiatan perusahaan mencari dana untuk kegiatan usahanya. Selain itu, pasar keuangan juga merupakan suatu usaha penghimpunan dana masyarakat dengan cara menanam modal ke perusahaan yang baik, dengan cara menanam modal ke perusahaan yang sehat, baik pengolahannya. Kemudian, fungsi utama pasar finansial adalah sebagai sarana pembentukan modal dan akumulasi bagi pembiayaan perusahaan atau emiten. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada makalah ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan pasar finansial? Kemudian yang kedua, apa saja jenis-jenis pasar finansial? Yang ketiga, bagaimana peran dan fungsi pasar finansial? Dan yang keempat, bagaimana hubungan antara pasar finansial dan perusahaan? Kemudian yang ketiga, tujuan dari penulisan. Tujuan penulisan dari makalah ini yang pertama adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pasar finansial. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apa saja jenis-jenis dari pasar finansial. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi pasar finansial. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pasar finansial dan perusahaan. Oke, sekian dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari teman kelompok saya, saudari Deviana. Sekian dari saya. Terima kasih. Pengertian pasar finansial. Pasar keuangan merupakan pasar yang menyediakan produk keuangan baik berupa aktiva fisik, surat berharga, atau valuta asing. Beberapa ahli memberikan definisi pasar keuangan sebagai seluruh institusi dan prosedur untuk menjembatani pembeli dan penjual instrumen keuangan. Artinya, pasar keuangan merupakan penghubung antara pihak yang ingin menjual produk keuangan dan pihak yang ingin membeli produk keuangan. Produk yang diperjualbelikan dalam pasar keuangan adalah produk-produk keuangan, baik yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Oleh karena itu, pasar keuangan juga didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang berlebihan dana. Pihak yang membutuhkan dana memerlukan dana untuk membiayai aktiva usahanya. Sedangkan pihak yang berlebihan dana adanya keuntungan dari dana yang ditanamkan atau dibeli pihak lain. Keuntungan dari pasar keuangan ini dapat berupa bunga, biaya administrasi, selisih kurs, atau selisih antara harga jual dan harga beli. Baik, selanjutnya bagian B, yaitu jenis-jenis pasar finansial atau pasar keuangan. Yang pertama, pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan modal jangka pendek yang berbentuk surat-surat berharga seperti deposito berjangka, wesel, atau promes yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang yang berbentuk surat-surat berharga seperti obligasi dan juga saham. Berbeda dengan
Pasar uang yang memiliki sifat jangka pendek. Pasar modal ini meminjamkan surat-surat berharga yang memiliki jangka waktu panjang atau jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, pasar valuta asing. Tentu kita ketahui bahwa setiap mata uang antara negara yang satu dengan negara yang lain itu berbeda. Terkadang ada mata uang yang nilainya sangat tinggi dan ada juga mata uang yang nilainya sangat rendah. Nah, pasar valuta asing itu sendiri adalah pasar yang kegiatannya melakukan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, dan swap transaction. Yang keempat yaitu pasar hipotek. Pasar hipotek adalah pasar yang melayani pinjaman untuk lahan real estate atau perumahan, komersial, industri, serta pertanian. Yang kelima, pasar kredit konsumen. Seperti namanya, pasar ini adalah pasar yang melayani pembiayaan pinjaman seperti pembiayaan pinjaman konsumen atas suatu produk berupa barang atau jasa seperti pembelian mobil, motor, pendidikan, dan juga liburan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu pasar komoditas. Pasar komoditas adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu seperti barang-barang pertanian. Nah, itu dia keenam jenis pasar finansial atau pasar keuangan. Nah, pasar-pasar keuangan ini melakukan aktivitasnya masing-masing seperti penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pertukaran mata uang asing. Bagian C, tujuan pasar finansial atau keuangan. Tujuan pasar finansial atau keuangan adalah untuk mengalokasikan tabungan secara efisien bagi pemakainya, baik bagi pihak penjual maupun bagi pihak perantara. Tujuan bagi pihak yang membutuhkan dana atau pembeli melakukan kegiatan di pasar keuangan terbagi dalam A. Jangka pendek, yaitu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. 2. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. 3. Untuk berdagang. 4. Mengharap keuntungan dari suku bunga yang ditawarkan. Dan 5. Memperoleh capital gain. Pada bagian B, jangka panjang, yaitu 1. Untuk melakukan investasi. 2. Untuk menguasai perusahaan dengan cara membeli sebagian besar saham perusahaan tersebut. 3. Mengharapkan dividen. 4. Melakukan kegiatan spekulasi terhadap kemungkinan kenaikan harga kurs. Kemudian, pihak yang kelebihan dana atau penjual adalah pihak-pihak yang menawarkan dananya untuk digunakan atau ditawarkan produknya untuk dibeli konsumen. Pengertian perusahaan. Berbicara mengenai perusahaan, maka tidak akan terlepas dari urusan usaha ataupun bisnis. Perusahaan memang sangat berkaitan dengan kegiatan usaha atau bisnis. Perusahaan merupakan tempat dijalankannya usaha atau bisnis. Perusahaan merupakan tempat dilaksanakannya aktivitas produksi, aktivitas manajerial, aktivitas pemasaran, dan berbagai macam aktivitas bisnis lainnya. Istilah perusahaan pada dasarnya berasal dari kata usaha, yang artinya memperjuangkan apa yang diinginkan. Jika diartikan dari dasar katanya, maka perusahaan adalah tempat dijalankannya aktivitas usaha yang terdiri dari aktivitas produksi, aktivitas manajerial, dan aktivitas-aktivitas usaha lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat perusahaan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menyediakan produk, barang, dan jasa.
perusahaan sebagai penyedia produk barang dan jasa bagi masyarakat umum, yang mana setiap penggunaan produk dan jasa yang disediakan, masyarakat harus membayar dengan jumlah uang nominal tertentu. Yang kedua, menyediakan lapangan kerja. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, setiap perusahaan biasanya membutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi. Dengan adanya perusahaan, berbagai macam lowongan pekerjaan akan tercipta secara otomatis. Yang ketiga, media investasi. Bagi kalangan pebisnis, perusahaan salah satu lahan investasi yang sangat menguntungkan. Yang keempat, media mencari keuntungan. Perusahaan biasanya dijalankan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemilik perusahaan. Yang kelima, pemasukan negara. Setiap perusahaan biasanya diwajibkan untuk menyetorkan pajak kepada negara. Manfaat perusahaan yang terakhir, meningkatkan cadangan devisa. Semakin banyak perusahaan yang mengekspor produk buatan Indonesia ke luar negeri, maka semakin besar pula cadangan devisa yang dimiliki oleh negara Indonesia. Pasar finansial dengan perusahaan. Pasar finansial atau financial market terdiri dari pasar uang atau money market dan pasar modal atau capital market. Peran pasar modal dalam era globalisasi semakin penting, terutama terkait dengan arus permodalan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memerlukan pendanaan dan investasi yang cukup besar, terlebih harus mampu bersaing di ekonomi regional dan global. Fungsi utama pasar modal adalah menampung dana investasi para investor, baik lokal maupun asing, dan kemudian menyalurkan dana yang dibutuhkan para emiten untuk pengembangan dan ekspansi bisnisnya di sektor real. Dana investasi dijaring melalui aktivitas perdagangan efek sebagai instrumen investasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat memperoleh dana investasi jangka panjang untuk pengembangan bisnis yang ada sekaligus ekspansi vertikal dan horizontal. Pasar modal berfungsi sebagai mediator antara pihak yang mempunyai kelebihan dana para investor dengan pihak yang membutuhkan dana investasi perusahaan dari sektor real. Hal ini membuka peluang besar bagi perusahaan untuk mendapatkan dana murah untuk jangka panjang melalui penerbitan saham dan obligasi. Oke, baik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pasar finansial merupakan tempat sarana bagi perusahaan untuk meminjam dana ketika membutuhkan dana untuk mengembangkan perusahaannya. Dan begitupun sebaliknya, perusahaan juga dapat sebagai pemberi pinjaman dana ketika perusahaan tersebut kelebihan dan ingin berinvestasi di tempat lain. Kemudian saran. Adapun saran dari kami ialah ketika kita ingin mempelajari sesuatu, hendaklah kita mencari tahu apa yang akan kita pelajari tersebut. Kemudian mencari apa saja yang berkaitan dengan yang ingin kita pelajari tersebut. Oke, baiklah, itulah hasil presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.